Oke, hari ini kita bahas faktorisasi aljabar. Sebenarnya ini soal mudah, cuman kadang-kadang ada yang kesulitan mengerjakannya. Jadi kita bahas gimana mudahnya. Contohnya kita ambil langsung yang koefisien x kuadratnya tidak 1. Kenapa? Karena kalau yang depannya ini 1, yang koefisien x kuadratnya 1 itu relatif lebih mudah. Kita bahas yang ini yang lebih sulit. Gimana cara memfaktorkannya? Pertama buat aja di sini 3x dengan 3x. Kemudian pasti ada yang protes. 3x kali 3x kan 9x kuadrat. Ya, di sini 3x kuadrat. Supaya nanti kembali lagi jadi 3x kuadrat, kita bagi hasilnya dengan 3. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke, kemudian gimana cara ngerjainnya? 3 ini kita kalikan dulu ke positif 8. Jadinya positif 24. Jelas nggak? Jelas ya. Positif 24. Oke. Sementara yang minus 10 ini kita biarkan tetap. Oke. Jadi kemudian dikerjakan seperti biasa. Gimana? Cari dua angka yang kalau dikalikan 24 dijumlahkan minus 10. Kita cari. Nah, untuk tips mencarinya itu, coba perhatikan 24 ini kan faktornya ada banyak. Bisa saja 24 itu 1 kali 24. Bisa saja 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. Berikutnya ada 6 kali 4, itu udah kebalikan dari ini ya. Oke. Kita pilih mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 10. Mana? 1 tambah 24, 25. 2 tambah 12, 14. 3 tambah 8, 11. 4 tambah 6, 10. Nah, yang 10 inilah yang kita ambil. Jadi, kita tulis 4 dan 6. Tandanya gimana? Karena di sini positif, pastinya tandanya sama. Boleh positif-positif, boleh negatif-negatif. Tapi yang hasilnya, jumlahnya minus 10 mana? Tentunya yang negatif, karena di sini minus 10 kan. Ya berarti di sini minus 4, di sini minus 6. Selesai. Tinggal lagi dibagi 3. Siapa yang cocok dibagi 3? Apakah 3x kurang 4 atau 3x kurang 6? Tentunya yang 3x kurang 6. Kenapa? Karena walaupun bisa dibagi 3 ini, hasilnya pecahan. Tentunya kita mau hasil yang bulat. Jadi 3x kurang 4 nya tetap, yang ini kita bagi 3, jadinya x kurang 2. Bisa ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya 7x kuadrat kurang 17x tambah 6. Oke. Gimana tadi? Kita buat dulu di sini 7x. Oke. Nah, kemudian dibagi 7 ya, jangan lupa. Nanti dibagi 7. Mana yang cocok dibagi 7, bagi 7. Kemudian kita kalikan. 7 kali 6 berapa? 42. Nah, 42. Ini dibiarkan, minus 17. Lagi, cari faktor dari 42. 42 itu bisa saja berapa kali berapa? Ya pastinya dari sini. 7 kali 6, boleh. Mencari faktor yang lain, nah, boleh saja dari sini kita kembangkan. Caranya gimana? 6 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2 misalnya. Bagi 2, jadi 3. Yang ini kita kali 2, jadi 14. Nah, 14 kali 3 kan pasti hasilnya 42 juga. Atau kita nggak mau bagi 2, kita bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 7-nya kita kali 3. 21. Ini pasti kalau dikalikan hasilnya 42 juga. Nah, kita cari di antara faktor-faktor ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 17. Mana? Ini jumlahnya 13. 17. Yang ini 23. Maka kita ambil yang ini. 14 sama 3. 14 sama 3. Tandanya gimana? Karena diminta positif, berarti tandanya sama. Boleh positif-positif, boleh negatif-negatif.
Karena yang diminta yang jumlahnya minus 17, berarti tandanya negatif. Kalau misalnya saya maunya ini soalnya diganti, tandanya 17 positif. Jadinya positif 17 ya. Ya udah, supaya jumlahnya positif 17, ini tandanya positif. Nah, gitu. Kemudian cari mana yang cocok dibagi 7. 3 apa 14? 14 ya. Maka ini kita bagi 7 jadinya X tambah 2. 7X tambah 3. Kalau dikali hasilnya jadi. Oke. Dua contoh lagi. Kita lihat kalau soalnya itu berapa ya? 6x kuadrat kurang 5x kurang 4. Oke. Terlancar ya. Perhatikan. 6x. Oke. Kemudian gimana? 6-nya dikalikan ke min 4, minus 24. Minus 5-nya tetap. Oke, cari perkalian 24. Faktornya apa-apa aja. Ini kebetulan sama ini. Nah, perhatikan. Tadi kita cari, ini kita tulis ulang ya. Tadi kita cari yang jumlahnya 10 yang di sini. Kenapa? Karena di sini tandanya positif. Nah, karena di sini tandanya positif. Kalau di sini tandanya negatif. Perhatikan. Ini minus 24. Kalau yang ini positif 24. Kalau tandanya positif, yang kita cari jumlahnya. Kalau tandanya negatif, kita cari selisihnya. Nah, jadi cari yang selisihnya 5. Abaikan saja tanda minusnya. Jadi cari yang selisihnya 5. Yang pertama selisihnya berapa? 1 sama 24. Selisihnya 23. Berarti bukan. 2 dengan 12 selisihnya 10. Bukan. 3 dengan 8. Ini yang selisihnya 5. Nah, jadi yang kita pilih 3 dengan 8. Oke. 3 dengan 8. Tandanya gimana? Tandanya karena tandanya di sini negatif, berarti beda. Satu positif, satu negatif. Atau satu negatif, satu positif. Cari mana yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. Tentunya yang minus itu di 8. Yang positif itu di 3. Kalau seandainya dimintanya 6x tambah 5x, ya tinggal dibalik tandanya. Ini minus 3, yang ini positif 8. Kemudian apa? Dibagi 6 ya. Perhatikan mana yang lebih cocok dibagi 6. Apakah 3-nya atau 8-nya? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena 3 dibagi 6 pecahan, hasilnya setengah. 8 dibagi 6 juga pecahan. Kalau begini gimana? 6 ini dipecah. 6 itu berapa kali berapa? 6 itu 3 kali 2. Nah, mana yang cocok dibagi 3, mana yang cocok dibagi 2? Yang ini ya, cocok dibagi 3. Yang ini cocok dibagi 2. Hasilnya jadi gimana? Dibagi 3 jadi 2x tambah 1. Yang ini dibagi 2, 3x kurang 4. Ini faktornya, selesai. Jadi apa yang harus diingat? Kalau tandanya positif, cari jumlahnya. Kalau tandanya negatif, cari selisihnya. Sekali lagi, yang tandanya negatif. Contohnya yang lebih rumit lagi. 14x kuadrat berapa ya? Minus 31x kurang 15. Nah, nih. Ini besar angkanya. Kita coba 14x dibagi 14, gitu kan? 14 kali minus 15, minus 210. Besar angkanya. Ini minus 31 kan tetap. Kemudian kita lihat faktor-faktor dari 210. Ya. Ini besar angkanya. Kalau difaktorkan manual capek. Maka cara termudahnya, ini kan ada 14 sama 15 dikalikan 210. Ya berarti itu faktor pertama kita. 14, 15. Kemudian gunakan cara yang tadi. Cara dioper artinya. Nggak usah di list semuanya. Kita cukup cari yang apa? Karena minus, cari yang selisihnya 31. Lihat. Di sini selisihnya berapa? Selisihnya 1 ya. Berarti bukan yang kita mau. Kita mau yang selisihnya 31. Kita coba.
kita bagi 2 ini. Ini kan bisa dibagi 2. Bagi 2 jadi 7. Ini dikali 2. 30. Selisihnya berapa? 23. Berarti bukan. Kita coba yang ini tadi kita bagi 7. Jadinya 2. Yang ini kita kali 7. 105. Wah, besar. Selisihnya 103. Berarti bukan. Kita coba yang ini lagi. Yang ini kita bagi 3. Ini bisa dibagi 3 ya. Jadinya 5. Yang ini kita kali 3. Berapa kali 3 ini? 42. Selisihnya berapa? 37. Belum dapat ya. Kita harus cari yang selisihnya 31. Kenapa bisa lama? Karena yang 210 nya angkanya besar. Karena kita jangan bertolak lagi dari sini. Kita coba dari 42 ini. 42 ini bisa kita bagi 2 ya. Coba bagi 2. 21. Ini kali 2 10. Ini selisihnya 11. Nah, saya curiga saya salah soal nih. Jangan-jangan ini nggak bisa difaktorin. Ada lagi nggak? Kita coba. Oh ini 42 ini masih bisa dibagi 7. Bagi 7 berapa? 6. Ini dikali 7 35. Berapa ini selisihnya? Selisihnya 29. Nggak ada yang 31. Ini udah hampir semua faktor. Tinggal yang terakhir paling 1 kali 210 atau 3 kali 70. Itu nggak ada. Nggak ada yang selisihnya 31. Ya berarti ini nggak bisa difaktorin, selesai. Oke. Kalau seandainya soalnya berubah, misalnya ini tadi angkanya berarti salah ya. Angkanya misalnya diganti jadi 37. Nah, kalau ini baru ada. Cari salah satu di antara faktor-faktor tadi yang selisihnya 37. Mana? Ini ya. Maka kita tulis 42 sama 5. Nah, siapa yang tandanya positif, siapa yang negatif? Yang positif 5-nya. Yang negatif 42. Kenapa? Supaya jumlahnya minus 37. Udah, tinggal kita bagi. Oh, ini nggak bisa langsung dibagi 14 ya? Bisa. 42 dibagi 14 berapa? 3 ya. Berarti hasilnya X kurang 3. 14X tambah 5. Selesai.